Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini sebelum itu kita sebaiknya memulai dengan membaca doa terlebih dulu. Untuk ketua kelas, mohon untuk memimpin membaca doanya. Silakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menjalankan masih doa. Berdoa selesai. Baik, sebenarnya ibu ucapkan terima kasih kepada ketua kelas. Mungkin untuk selanjutnya apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum itu mungkin ibu akan mengecek hadiran terlebih dahulu. Baik, untuk cek hadiran, silakan nanti ketika ibu memanggil nama anda semua, silakan jawab hadirin dulu. Baik, untuk yang absensi pertama itu ada Kak Junia Nisa, hadir dulu. Yang kedua ada Akram Burkawiyah, hadir dulu. Ketiga ada Nisa Madania, hadir dulu. Selanjutnya itu ada Nisa Fitri Merah, hadir dulu. Maya Danaman, hadir dulu. Ratu Laini, hadir dulu. Dan terakhir itu ada Gustinia Putri, hadir dulu. Oke. Baik. Sebelum kita memasuki kepada materi kita kali ini, sebelumnya ibu akan bertanya terlebih dahulu. Menurut anda semua, virus itu memberikan dampak negatif atau ada dampak positifnya juga? Negatif dulu. Yang lain ada pendapat yang lain, apakah virus itu cuma memberikan peranan yang negatif saja di kehidupan kita atau tidak? Atau ada dampak positif? Ada yang tahu? Tidak tahu. Karena tidak ada yang tahu, maka mari kita simak video. Sebelumnya ibu akan mengingatkan untuk benar-benar menyimak dari video ini karena nantinya ibu mungkin akan bertanya terkait masalah yang ada di video. Jadi nanti bagi siapa yang tidak dapat menjawab pertanyaan ibu, ibu akan mengenakan sanksi mungkin di akhir pembelajaran yang ibu sampaikan. Sepertinya jaringannya di sini ada permasalahan. Kalau sebenarnya ada kenalan dari dia. Bayangkan dirimu sedang berjalan ketika tiba-tiba suatu sosok memberikan ibu dengan mulut penuh besar. Kamu mencoba melindungi diri sendiri, tapi sudah terlambat. Anjing itu menggigit tanganmu. Esok harinya, mungkin teman-temanmu akan bertanya, itu tangan kenapa? Kamu ceritakan kejadiannya sembari tertawa. Awas dari rabies. Temanmu bercanda. Kamu ikut tertawa. Lagi pula, rabies hanya penyakit konyol dari kartu, bukan masalah serius kan? Iya kan? Salah. Rabies adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya di dunia. Dalam tingkat kematian 99,99%. Begitu gejala muncul, ajal sudah mendekat. Jika sakit rabies, mengapa tingkat kematian lebih tinggi? Dan apa kamu bisa mencegahnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Rabies adalah virus yang menyebar dari anak liur mamalia yang terinfeksi melalui goresan, luka terbuka, atau gigitan. Virus kemudian naik ke otak dan saraf tulang belakang.
Dan bagaimana dengan busa yang keluar dari mulut itu? Kalau orang disuruh tinggal melakukan air minum untuk bertahan hidup, virus tersebut harus melumpuhkan organ dan otot tubuh. Hal ini mencegah dirimu untuk menelan air minum, sehingga menyebabkan busa. Saat terkena rabies, menelan juga akan terasa sangat menyakitkan. Pasien rabies sering menggambarkan niat seperti tenggelam. Sensasinya saking menyakitkannya, hingga 80% dari pasien rabies jadi takut terhadap air dan tidak bisa minum, walaupun mereka dehidrasi. Ketika gejala mencapai tahapan seserius itu, kematian sudah dekat. Peringkat kematian rabies adalah 99,99%, dengan 59.000 orang meninggal setiap tahunnya. Sejak 1970, hanya ada 29 orang yang terdapat selamat dari rabies. Salah satu penyintas rabies tersebut adalah Gianna Gies, remaja berumur 15 tahun dari Milwaukee, USA. Pada tahun 2004, para dokter menanamnya dalam sebuah koma sehingga tubuhnya bisa melawan infeksi. Prosedur ini kemudian dikenal sebagai The Milwaukee Protocol. Orang menganggap bahwa ini adalah metode revolusioner yang dapat menyelamatkan ribuan nyawa yang terancam rabies. Namun, setelah sejumlah kegagalan, kini Milwaukee Protocol dianggap tidak cocok. Jadi, apakah rabies benar-benar tidak ada obatnya? Ya, apabila kamu mulai merasakan gejala serius, seperti kesusahan menelan, sayangnya kematian memang sudah pasti terjadi. Namun, jika kamu belum merasakan gejala-gejala serius, kamu masih ada kesempatan. Apabila kamu terkena gigitan, kamu harus mencari dokter saat itu juga. Virus rabies memerlukan waktu 10 hari untuk mencapai otak dan menimbulkan gejala serius. Dokter bisa memberimu vaksin untuk menangkal hal ini. Namun, kamu hanya bisa divaksin sebelum gejala muncul. Oleh karena itu, lebih cepat, lebih baik. Satu-satunya cara untuk tidak mati karena rabies adalah pencegahan. Pencegahan ini ada 2 cara. Pertama, hati-hati dengan hati-hatian. Iya, kadang-kadang kalau ada kucing lucu misalnya, kita pasti langsung pengen mengurusnya. Namun, penting untuk kalian menjaga jarak dari orang liar, terutama yang menunjukkan anda agresif atau takut-takutan. Cara kedua, vaksin. Jika kamu hendak berpergian ke suatu tempat dengan risiko tinggi rabies dan dekat dengan binatang, kamu harus tervaksinasi. Orang yang bekerja dengan binatang, seperti dokter hewan atau penjaga kebun binatang, juga harus divaksinasi. Dan tentunya, vaksin sangat diperlukan jika kamu tergigit oleh binatang liar sebelum timbulnya gejala. Dan paling terakhir, lindungi hewan peliharaan kesayanganmu dengan vaksinasi. Sekian video kali ini. Apakah kamu atau orang yang kamu kenal telah digigit oleh binatang? Jangan pengalaman kalian itu. Oke, baik. Dari materi atau dari video yang tadi sudah ditampilkan, Ibu ingin bertanya terkait apa sih saran Anda semua dari permasalahan yang ada dalam video tersebut. Oke, silakan Anda Jadi setelah ditonton videonya dapat disimpulkan kalau misalnya rabies itu merupakan virus yang mematikan, nantinya tertular dari hewan-hewan peliharaan juga bisa. Makanya dari hewan peliharaan itu juga harus divaksinasi. Dan kita juga harus kita harus menjaga jarak dengan hewan liar ataupun hewan peliharaan juga. Dan kita juga untuk menjaga diri kita sendiri juga bisa vaksinasi. Nah, dikarenakan rabies ini merupakan penyakit yang 99,99% bisa mematikan. Makanya kalau misalnya udah terkena gigitan oleh hewan yang mungkin terkena rabies itu seharusnya langsung divaksinasi ibu. Jadi sebelum munculnya gejala, karena kalau udah munculnya gejala otomatis
virusnya akan menyebar ke sistem saraf pusatnya. Oke, terima kasih banyak atas jawaban dari Ibu Merah. Benar, betul sekali. Mungkin bisa kita berapresiasi kepada satu. Oke. Namun sebenarnya untuk kaitan dengan materi kita belum tersinggung sedikit ya dari Anissa. Mungkin ada lagi dari Anda semua yang bisa menganalisa dari video tersebut dan juga mengaitkannya dengan pembelajaran kita hari ini. Ada? Oke, sepertinya tidak ada. Jadi dari paparan video yang sudah ditampilkan tadi, itu keterkaitannya dengan pembelajaran kita yang mengenai peranan virus ini adalah ketika kita sudah terserang pada contoh itu adalah rabies, yang merupakan suatu virus yang dapat disebarkan melalui vektor itu adalah hewan ke tubuh kita, maka hal yang kita dapatkan untuk mencegahnya yaitu berupa tadi disebutkan ada vaksinasi baik itu terhadap kita pun ataupun kepada hewan peliharaan kita yang dapat terkena dari virus rabies tadi. Jadi artinya peranan dari virus ini dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan sehari-hari itu tidak hanya berdampak negatif kepada kita, tapi juga memberikan dampak yang positif. Maka untuk selanjutnya itu akan memanfaatkan materi yang lebih mendalam terkait peranan virus ini dalam kehidupan. Mungkin Anda dapat menyimak dan juga mungkin mengeluarkan catatan ataupun pena untuk jika nanti ada hal-hal penting yang perlu dicatat, terus harus dicatat. Karena nanti Ibu ingatkan sekali lagi, untuk di akhir nanti Ibu akan melakukan pemberian post test. Jadi nanti akan diuji seberapa pahaman Anda tentang materi yang Ibu sampaikan saat ini. Baik, mungkin kita masuk saja pada topik kita kali ini, yaitu mengenai peranan virus dalam kehidupan. Ada beberapa cakupan yang akan kita bahas, mengenai manfaat virus. Yang kedua itu penyakit pada manusia, pada hewan, dan terakhir itu pada tumbuhan. Dan ada materi satu lagi mengenai peranan pencegahan dan juga pengobatan dari virus ini sendiri. Yang pertama, mungkin ini kan sudah dipotong, saja. Manfaat virus. Manfaat ini dalam konteks yaitu manfaat dalam segi positifnya. Yang pertama adalah pembuatan vaksin. Anda semua tahu apa itu vaksin? Ada yang tahu apa itu vaksin? Oh baik, jika tidak ada. Jadi vaksin itu adalah suatu vaksin itu dibuat, itu merupakan proses ilmiah untuk menghasilkan suatu vaksin itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi ketika kita vaksin atau vaksinasi itu sebenarnya virus yang dilemahkan. Jadi yang dimasukkan ke dalam tubuh adalah kita itu merupakan virus yang dilemahkan. Jadi ketika nanti ini tujuan dari vaksin ini sendiri, ketika nanti ada virus yang sama yang masuk ke tubuh Anda, dan nanti tubuh Anda sendiri sudah menciptakan yang namanya antibodi. Jadi ketika kegiatan vaksinasi dilakukan, itu sebenarnya virus yang dilemahkan atau yang bikin aktifkan, yang nantinya disuntikan ke dalam tubuh Anda, itu untuk menciptakan atau merangsang tubuh Anda untuk menciptakan antibodi. Jadi ketika terjadi infeksi yang sama dengan virus yang sama, maka tubuh Anda sudah kebal. Yang kedua yaitu adalah mengenai rekayasa genetika. Rekayasa genetika seiring berkembangnya zaman sekarang, terutama zaman teknologi. Jadi terjadilah evolusi dari biologi itu sendiri dengan memanfaatkan teknologi yang sangat berkembang. Di mana banyaknya sekarang dilakukan rekayasa genetika. Jadi rekayasa genetika itu sendiri adalah manipulasi yang dilakukan pada tingkatan genetika. Seperti contohnya dalam kasus kanker atau kanker. Sekarang sangat banyak sekali kasus-kasus mahasiswa bahkan usia muda sudah terkena kanker. Itu seperti untuk terapinya kita dapat melakukan juga rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini seperti memanipulasi dari gen-gen sel kanker ini untuk berubah mengembalikan kepada sel-sel yang baik lagi atau gen-gen yang baik. Yang ketiga itu ada terapi gen. Terapi gen ini juga sangat banyak sekarang dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk penelitian ini untuk menyembuhkan atau seperti penyakit yang bisa dikategorikan sangat berbahaya seperti pada tumor ataupun pada kanker yang seperti dilakukan pada rekayasa genetika. Baik, selanjutnya itu mengenai penyakit pada manusia. Sebelumnya Anda pasti kenal atau sangat familiar dengan penyakit tersebut. Mungkin seperti HIV dan AIDS, cacar air ataupun flu. Untuk penyakit berupa herpes dan rubella mungkin agak sedikit kurang familiar bagi kita.
Baik, Ibu akan jelaskan tentang peranan negatif dari virus-virus ini. Pertama itu tentu saja akan menimbulkan penyakit herpes. Jadi penyakit herpes itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus herpes. Jadi ini seperti virusnya itu ada virus herpes tipe 1, ini disebut dengan HSP1 dan juga HSP2. Ini virus ini juga tergolong kepada penyakit menular seksual. Jadi gejala yang dapat muncul itu seperti yang sudah Anda dapat lihat semuanya, itu seperti tadi menimbulkan berupa eksema yang di bagian kulit, atau seperti ada berupa kayak apa namanya, jerawat. Namun jerawat itu gak kunjung sembuh, dan itu bisa jadi tidak hanya di sekitar mulut tapi di seluruh badan juga bisa. Yang kedua itu ada HIV dan AIDS. Itu sangat-sangat familiar bagi kita tentunya, karena di setiap tingkatan pendidikan pasti akan dilakukan mengenai HIV dan AIDS. Apa sih perbedaan dari kedua ini? Jadi perbedaan dari kedua ini, HIV itu merupakan virusnya, sedangkan AIDS itu merupakan kumpulan atau komplikasi dari gejala yang ditimbulkan oleh HIV sendiri atau virus. Ini HIV itu human invalidity virus, jadi yang menyebabkan munculnya berupa seperti HIV dan AIDS ini. Gejalanya itu dapat muncul sekitar, tergantung sebenarnya pada kondisi tubuh kita masing-masing. Jadi bisa jadi dalam lebih cepat dalam waktu berbulan-bulan. Ada juga yang lama itu sampai 10 tahun baru muncul gejalanya. Ada pun gejala yang dapat muncul itu seperti demam, flu, tapi demamnya ini tidak sembuh berbulan-bulan. Jadi mungkin Anda dapat, jika seandainya ada gejala seperti itu, sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Namun untuk HIV dan AIDS ini penularannya tidak semudah penyakit-penyakit yang lain. Dia termasuk juga kepada penyakit menular seksual. Jadi dia menyebarnya itu, virusnya itu tersebar atau menginfeksi seseorang itu melalui darah atau cairan dalam tubuh. Jadi tidak sembarangan seperti mudahnya penyebaran dari flu ataupun influenza. Yang ketiga itu rubella. Seperti Anda dapat lihat semuanya pada tampilan PPT itu seperti dapat kita lihat seperti cecair air ya. Cuman rubella ini lebih seringnya itu terjadi pada anak kecil, dan itu juga di seluruh tubuh. Namun ada perbedaan dari cecair air dan juga rubella yang sendiri. Yang terakhir, yang selanjutnya itu ada cecair air. Cecair air ini sepertinya sangat sering ya kita hadapi atau kita alami di kehidupan kita sendiri, mana terjadinya seperti pembengkakan yang mana di dalamnya itu berisi cairan. Dan biasanya ini bakal sering muncul ketika kita terkena angin. Benar tidak? Simpelnya kita sudah punya gejala berupa dingin atau kamu demam gitu, atau demam merah atau panas gitu. Nanti kita kena angin bakal muncul seperti ini. Lama-lama dia akan menggabungkan besar dan juga mengeluarkan cairan. Biasanya itu sangat mudah menular ke yang lain jika cairan yang di dalam ini kena pula ke kulit kita. Jadi sebaiknya jika kita terpapar cecair air, sebaiknya kita mengisolasi diri dan juga jarang melakukan kontak fisik secara langsung dengan yang lain. Yang terakhir itu flu. Tahukah Anda bahwa flu itu ternyata penyakit yang sangat sebenarnya tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena virus dari flu ini sendiri sebenarnya sudah merangsang menginfeksi tubuh kita. Namun penyakit flu ini dia bakal inaktif ketika antibodi kita itu kuat. Jadi Anda sebenarnya sangat gampang. Sebenarnya di dalam tubuh Anda itu sudah ada yang namanya virus dari flu ini sendiri atau influenza. Namun karena antibodi yang ada di tubuh Anda itu yang menginaktifkan dari virus flu tersebut. Selanjutnya itu mengenai pada baik, selanjutnya itu adalah peranan negatif. Baik, untuk peranan negatif dari virus itu sendiri itu menyebabkan penyakit pada hewan. Penyakit pada hewan ini seperti yang tadi di video itu rabies. Rabies ini kenapa disebut dia sangat mematikan? Karena yang diserang itu bukan peredaran darah ataupun yang lainnya, tapi yang menyerang langsung sistem saraf kita. Jadi ketika rabies ini sekitar inkubasi dari virus ini sekitar 5
atau bisa juga lebih tergantung antibodi juga. Jadi virus ini nanti ketika kita digigit oleh anjing, baik kucing, ternyata terinfeksi oleh virus rabies, itu nantinya virus yang masuk itu langsung ke sistem saraf pusat. Nah, jika kita awalnya kita tidak akan mengalami gejala yang signifikan, seperti paling mengalami pembengkakan pada area yang digigit gitu, ataupun mengalami mungkin agak panas dingin saja seperti dengan gejala demam. Namun ada kurun waktu itu ternyata virus ini melakukan inkubasi gitu, atau melakukan perbaikan dan tubuh gitu. Jadi ketika sampai 10 hari atau timbul gejala, sebaiknya kita langsung melakukan pemeriksaan ke dalam puskesmas ataupun kesehatan yang terdekat. Karena rabies ini ketika dia sudah masuk ke dalam sistem pusat berupa otak, itu dia tidak dapat kita atau bisa dikatakan tidak ada obatnya lagi, karena dia akan membuat sistem otaknya itu banyak sekali permasalahan dan akhirnya ya kematian gitu. Gejalanya itu berupa seperti yang udah parah, kata yang udah parah dari rabies ini itu kita tidak bisa mendekati air. Mungkin Anda semua sering melihat orang di video-video mungkin orang terkena rabies ketika kondisi yang sudah parah kita terkena parah itu tidak bisa minum. Karena itu seperti ketika dia minum itu terasa seperti badan itu kayak ditusuk gitu. Selanjutnya itu ada tumor ini hampir sama dengan cancer, tapi cancer itu yang lebih ganas-nya. Tumor ini turun dari ganas kalau dia diberikan dalam tumor dari cancer. Itu berarti seperti pembelahan sangat terlalu signifikan tanpa adanya perintah dari munculnya atau akibat dari sel yang tidak sehat gitu. Jadi kemudian Anda dapat melihat itu seperti ada daging-daging yang mengumpal di bagian luar dari kambing. Selanjutnya PMK atau penyakit mulut dan kuku itu sering terjadi pada hewan-hewan ternak. Gejalanya seperti adanya lekuk pada bagian mulut dan juga bagian kuku dari hewan ternak ini. Biasanya setiap 3 bulan atau 6 bulan biasanya ada vaksinasi atau imunisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau dari dinas kesehatan kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak untuk menghindari dari kasus berada. Yang selanjutnya itu mengenai penyakit pada tumbuhan dan juga tumbuhan ini seperti tomato atau menguningnya bagian dari daun tomato atau tomat. Mungkin itu ada mozaik. Mozaiknya tentu saja ini penyebab dari disebabkan oleh virus mozaik virus yang menyerang dari salah satunya tanaman itu adalah tembakau. Ciri-cirinya seperti menguningnya seperti menguning pada bagian daun. Sebenarnya tumor ini sering menyerang seperti tanaman padi pada petani. Selanjutnya itu pencegahan dan pengobatan. Ini sangat penting kita ketahui dari pencegahan setelah kita mempelajari tentang peranan dari virus di kehidupan. Yang pertama itu pencegahan dan pengobatannya itu saja imunisasi ataupun vaksinasi. Vaksinasi sendiri itu seperti yang tadi kita lakukan, memasukkan satu virus yang sudah diaktifkan ke dalam kita yang nantinya melaksanakan pembentukan antibodi kita. Juga itu menjaga pola hidup sehat. Apakah Anda melakukan sering melakukan olahraga atau aktivitas atau hanya rebahan di rumah? Rebahan itu sangat-sangat tidak sehat sekali sebenarnya. Jadi kita sekarang harus melakukan 10.000 langkah sehari untuk itu untuk orang yang sehat, bukan artinya orang yang melakukan kapasitas obesitas. Jadi kita harus melakukan aktivitas berat 10.000 langkah sehari. Juga pola makan sehat. Anda tahunya pola makan sehat itu seperti apa? Apakah pasti masih punya? Iya Bu. Nah untuk sekarang tidak lagi seperti itu atau pada saat masih teman-teman, tapi ada tingkatannya itu berupa dari jadi ada namanya peer group. Jadi di sana itu sangat dari paling banyak itu seharusnya adalah serat karbohidrat serat gitu. Jadi seperti dalam satu piring yang kita akan dibagi menjadi bertiga, dimana yang paling besar itu kita tahu itu adalah serat berupa dari sayur atau sayur-sayuran, yang separuhnya lagi itu adalah protein dan sedikit seperti nasi atau karbohidratnya. Selanjutnya berolahraga dan terakhir itu jaga kebersihan. Karena semua sebelum makan tentunya harus mencuci tangan, ya. Mencuci tangannya berapa minimalnya? 3 kali.
berapa? Maksudnya itu kayak oke, ibu sangat mengapresiasi ya Anda yang menjawab walaupun jawabannya salah. Berarti dia sering menyimak pembelajaran yang ibu sampaikan. Maksud ibu itu berapa lama kita melakukan cuci tangan dalam satu kali cuci tangan? Nah, iya benar. Kan pas kita masih SD itu ada tuh melakukan cara mencuci tangan yang paling dia lama sekali. Jadi yang benar itu adalah 20 menit. Kok bisa bu? Sama 20 menit. Cepetan bu. 20 menit itu lama ya. Jadi ketika kita melakukan cuci tangan itu, ya seperti yang dilakukan oleh dipraktikkan oleh Aisyah di rumah. Ya untuk cuci tangan itu yang benar itu harus semuanya dan selama 20 menit menggunakan sabun. 20 detik terima kasih kalau koreksi pun benar sekali. Baik, usahakan adalah semua sekali dengan kelas ini ternyata mereka sangat antusias. Baik. Oke, mungkin untuk pemaparan materi sendiri mungkin agak panjang ya sebenarnya, tapi yang intinya kita dapat memahami materi dengan lebih mudah. Baik bu. Jadi kita main kan bu? Nah, sebelum itu ibu bakal membagikan kelompok. Jadi ibu akan membagikan ada semuanya 3 kelompok. Pas ya kan ada memang jadi ada 3 kelompok. Kelompok 1 itu ada Ketua ini dan Anissa Mahamdania. Kelompok 2 ada Tika dan juga namanya. Kelompok 3 itu ada Anissa sama Patrick. Jadi nantinya apakah ada yang kurang berkenan dengan teman-temannya untuk bagian kelompok ini? Setuju. Oke, setuju semuanya ya. Setuju harus setuju saja. Oke, baik. Untuk pembagian kelompok ini nantinya itu untuk pembagian LKPD atau lembaran kerja dari siswa ya, lembaran kerja peserta didik. Jadi nantinya ibu akan bagikan terlebih dahulu, baru ibu jelaskan dari organisasi. Kelompok 1. Oh, kedua dan juga kelompok 2. Oke. Sebelumnya silakan dilihat dan disimak dengan baik penjelasan ibu mengenai LKPD ini. Jadi pada LKPD ini pertama itu tentu Anda nanti mengisi identitas berdasarkan kelompoknya dan juga nama anggotanya. Yang kedua itu ada petunjuk pembelajaran, silakan dibaca dan tujuannya serta informasi penting mengenai materi kita sekarang. Di halaman berikutnya masih ke materi. Selanjutnya itu ada gambar pendukung dan yang ada alat tambahan dan juga prosedur kerja itu silakan dibaca ya. Dan untuk yang baik untuk yang orientasi masalah yang bagian A itu nantinya silakan dilakukan analisa oleh kelompok 1. Jadi ada apa namanya untuk bagian orientasi A, orientasi masalah dan juga organisasi belajar silakan nanti di analisa oleh kelompok 1. Sedangkan untuk bagian yang C atau membimbing pendidikan yang bagian gambar itu kelompok 2. Dan untuk bagian yang terakhir atau E analisis dan evaluasi itu kelompok 3. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk konsultasi kelompok analisa. Ibu sebenarnya tidak menuntut jawaban yang benar dan sangat pasti gitu. Ibu hanya melihat bagaimana pemahaman Anda dan nantinya kita dapat melakukan evaluasi. Oke, silakan dilakukan analisa. Ibu.
Berarti untuk yang kelompok 3 itu di bagian ini jawabannya kedua. Kesimpulan dari Semua itu. ya, kesimpulan dari semua kelompok. Terima kasih Bu. Ya. Untuk kelompok 2 ada yang ditanyakan? Ya. Berarti itu nanti kita sampai ke jalan berarti kita mengambil solusi ini pada kita semua melengkapi kalau kita sama terus juga. Iya. Untuk gejalanya mungkin gejala yang belum saya itu, belum saya sampai kita terus. Oke, untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan? Ya itu. Oke. Mungkin tinggal waktunya sekitar 2 menit lagi ya Nanda. Jika yang masih ada yang ragu silakan ditanyakan. Apakah kita tidak terasa dingin? Dingin dulu. Kayaknya kita tambah aja dulu ya. Baik, Bu. Jangan sampai 25 ya, Bu? Oke, aku kasih jawaban saja. Enggak, Bu. Jawab dulu. Oke. Berarti sepertinya Afifah sering mengulang apa ya? Iya, Bu. Kebetulan saya dari Solo. Oh iya, saya juga di Solo. Oke. Apakah sudah ada yang siap? Sudah, Bu. Oke, kita urut saja ya karena nanti dia saling keterkaitan antara soalnya. Jadi untuk kelompok 1 silakan keduanya tampil ke depan memaparkan materinya. Karena biar kita bisa aktifkan juga. Ibu akan meminta dari aktif pada hari ini. Oke, kepada kelompok 1 disilakan untuk menyampaikan khusus. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kelompok 1 telah mendiskusi mengenai orientasi masalah. Pertanyaan pertama, setelah membaca wacana di atas, tuliskan permasalahan yang kalian temukan dalam wacana tersebut. Permasalahan dari wacana tersebut adalah penyebaran penyakit flu akibat paparan dari hewan yang terpapar oleh virus flu. Pertanyaan kedua, rumuskanlah permasalahan yang telah ditemukan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa penyebab utama virus menyerang hewan dan menularkannya pada manusia? Pertanyaan kedua, bagaimana virus flu menyebar dari satu manusia ke manusia lainnya dan bagaimana pencegahannya? Selanjutnya, pertanyaan ketiga, buatlah hipotesis atau dugaan sementara berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Virus menyerang hewan melalui lingkungan yang kotor dan kemudian menyebar ke manusia yang menimbulkan gejala-gejala sakit. Penyebaran dari satu manusia ke manusia lainnya melalui gejala-gejala yang muncul. Untuk orientasi organisasi belajar yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, soalnya itu lakukan pengumpulan fakta atau pencarian informasi dari berbagai sumber yang bermanfaat. Itu pakai statement kemudian pengumpulan dibuat dan dituliskan informasi yang kamu dapatkan dari data tersebut. Nah, itu penyebab utama penyakit flu yaitu penyebab utama penyakit flu yang menyerang dunia itu adalah karena kemungkinan terjadinya hewan-hewan seperti ayam, burung yang hidup berdampingan dengan manusia. Hewan yang terinfeksi ini nantinya menyebarkan virus flu ke manusia sehingga manusia menjadi terinfeksi. Gejala-gejala yang muncul dari flu ini nantinya akan menyebar ke manusia lain yang melakukan kontak fisik dengan penderita. Bisa melalui droplet, air liur, ataupun cara lainnya melalui infeksi virus yang menyebar di udara. Baik Bu, sekian presentasi jawaban diskusi dari kelompok 1.
Kasusnya teman-teman di sini, itu bakal melihat apakah ada tanggapan dari Anda semua terkait jawaban yang sudah disampaikan nomor 1. Oke, kalau tidak ada jawaban silakan dulu. Ini Bu akan mempertegas saja untuk jawabannya benar ya, terkait dengan soal pertama, nilai dan juga hipotesisnya. Silakan ke kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya terkait dengan masalah yang Untuk mengamati gambar itu kan di APBD itu ada 4 gambar, di mana gambar pertama, gambar A itu penyakitnya itu ada kondai pada anak-anak. Untuk virus yang terjangkit pada kondai pada anak itu virus yang mosaik virus. Nah, biasanya gejala yang munculnya itu karena yang lain tolong diperhatikan ya. Sebelumnya berdekat-dekat Nanti ada diskusi dalam diskusi yang diserang. Sebelum, nah untuk gambar herpes itu virusnya itu ada virus herpes simplex atau HSV1 dan HSV2. Nah, gejala yang muncul itu biasanya timbul gelembung-gelembung seperti vesikula yang sudah dijelaskan tadi, kecelakaan pada pecah dan infeksi ini pertama biasanya bersifat setempat dan cenderung hilang timbul. Baik, saya akan melanjutkan diskusi kami, yaitu untuk gambar C, itu nama penyakitnya adalah rabies. Virus yang infeksi yaitu ada rhabdovirus, di mana gejala yang muncul yaitu yang pertama itu demam, kemudian adanya sakit kepala, mual, dan juga kelelahan di tahap awal. Kemudian pada tahap berikutnya, gejala bisa berkembang menjadi lebih parah, termasuk kesulitan menelan, kebingungan, hyperaktif, takut air atau hyperfobia, dan juga dapat mengalami kejang. Untuk gambar D, itu nama penyakitnya adalah cacar air. Untuk virusnya itu adalah virus varicella zoster, di mana penyakit ini ditandai dengan munculnya ruam merah, kemudian gatal-gatal, dan juga adanya lepuhan berisi cairan di seluruh tubuh. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, baik. Ibu minta tanggapan dari Anda semua atas jawaban dari kelompok 2. Apakah ada yang berbeda hasil pengulangannya terkait pertanyaan dari soal nomor 2? Tidak, Bu. Baik, silakan. Terima kasih, Bu. Oke, untuk yang pertanyaan terakhir itu silakan dilakukan oleh masing-masing dari kelompok 3. Silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, untuk pertanyaannya itu di bagian yang E mengenai hasil evaluasi pertanyaan pertama, apakah menurut Ananda keempat penyakit di atas termasuk ke dalam peranan virus di kehidupan dan bagaimana tindakan pencegahan serta pengobatannya? Nah, jadi keempat penyakit tersebut itu termasuk ke dalam peranan virus dalam kehidupan berupa dampak negatif. Nah, masing-masingnya itu memiliki cara pengobatan dan penanganan yang berbeda karena menjangkit manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 itu yang gambar A itu merupakan penyakit mosaik pada tanaman. Nah, untuk penyakit mosaik ini sendiri pengobatan itu tidak ada pengobatan kimia yang pada tanaman yang sudah terinfeksi parah, tapi beberapa tindakan dapat menekan penyebaran. Nah, hal itu pengobatannya atau penanggulangan itu bisa dengan mencabut atau memusnahkan tanaman yang terinfeksi. Setelah itu ada semprotan susu skin pada sore hari karena enzim peroksida dalam susu dapat menaikkan serangan virus. Nah, untuk terakhir penanggulangan itu dengan menyemprotkan insektisida sistemik secara rutin minimal itu seminggu sekali untuk mengendalikan vektor serangga misalnya untuk. Nah, untuk gambar yang kedua itu adalah gambar herpes yang mana untuk pengobatan herpes ini sendiri menggunakan obat antivirus seperti acyclovir, valacyclovir, dan famciclovir untuk menghentikan atau memperlambat perkembangan virus herpes. Nah, bentuk obat itu seperti pil atau salep gitu. Nah, selanjutnya itu untuk mengurangi rasa sakit atau panas pada luka bisa diberikan obat pereda nyeri seperti paracetamol,
atau ibuprofen. Nah, selanjutnya itu dengan menggunakan krim atau salep antivirus. Nah, selanjutnya untuk gambar yang ketiga itu ada rabies. Untuk pengobatannya itu segera dicuci luka gigitan atau cakaran hewan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 15 menit. Nah, setelah itu bersihkan luka dengan antiseptik dan oleskan krim antibodi untuk mencegah infeksi bakteri sekunder. Dan segera difasilitasi kesehatan untuk mendapatkan vaksin rabies dan imunoglobulin rabies sesegera mungkin setelah terpapar. Nah, selanjutnya itu pasien itu perlu menjalani observasi dan pemantauan jangka panjang di bawah pengawasan medis. Nah, setelah itu jika gejala rabies telah muncul, prognosis biasanya buruk sehingga pencegahan itu harus lebih diutamakan. Nah, untuk gambar yang B itu ada gambar cacar air, yang mana untuk pengobatannya itu kalau misalnya untuk gejala ringan, cacar air itu biasanya bakal sembuh sendiri. Dan kalau misalnya bisa dapat pengobatannya dari dokter dengan mereka resepnya itu antihistamin untuk mengurangi rasa gatal pada cacar air tersebut. Nah, selanjutnya itu ada obat anti-inflamasi steroid seperti paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri, dan bisa juga dalam perawatan sendiri ini banyak minum air putih, konsumsi makanan lembut, memotong kuku, mandi air hangat, dan menggunakan pakaian lembut. Nah, untuk pencegahannya pada tanaman yang terkena mosaik tadi itu bisa seperti pilihan baru atau hindari lahan bekas tanaman inang yang telah terserang dari TNP tadi. Nah, setelah itu lakukan sanitasi lahan atau perawatan serta cuci tangan bekerja dengan sabun sebelum memasuki area tembakau. Nah, setelah itu gunakan varietas tembakau yang tahan virus dan masih banyak lagi pilihannya. Nah, selanjutnya untuk yang gambar B itu pencegahannya bisa menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, termasuk seperti barang pribadi dan sebagainya, dan rutin mencuci tangan dengan benar seperti telah dipraktekkan tadi ya teman-teman, dan juga dari hubungan seksual yang tidak aman untuk penderita herpes. Jadi hindari hubungan seksual dengan teman-teman semua, dan juga jaga daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Selanjutnya untuk rabies tadi, pencegahannya itu bisa menggunakan vaksinasi rutin pada virus peliharaan seperti vaksin pada anjing atau hewan seperti kucing. Nah, selanjutnya dari kontak dengan hewan liar, hewan yang menunjukkan gejala rabies seperti terbiasa oleh tadi, dan juga tutup celah di rumah yang bisa masuk diserang hewan liar itu. Nah, setelah itu ajari anak-anak untuk tidak menyentuh hewan liar atau misalnya laporkan keberadaan hewan liar itu ke lembaga terkait. Nah, untuk yang terakhir itu cacar air. Untuk pencegahan cacar air ini sendiri dengan vaksinasi cacar air atau disebut dengan varicella, yang merupakan cara yang lebih efektif dan yang paling efektif diberikan pada anak-anak atau dewasa yang belum pernah terinfeksi atau divaksin. Nah, selain itu bisa dipisahkan penderita di ruangan lain agar terhindari kontak langsung dengan penderita. Setelah itu cuci tangan dengan sabun karena setelah kontak dengan penderitanya, dan juga bisa bersihkan perawatan rumah secara rutin agar terhindar dari alat makan yang digunakan oleh penderita, dan juga bisa dihimbau bagi untuk penderita agar tetap di rumah diisolasi sendiri. Ya, mungkin sekian dari saya. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang diskusi pertanyaan kedua, yaitu merupakan kesimpulan dari hasil analisis penyelidikan yang telah didiskusikan sesuai dengan pendapatku. Dan telah dijelaskan oleh teman saya tadi, Anissa, bahwasanya terdapat pengobatan dan penanggulangan yang dapat dilakukan oleh manusia. Nah, untuk kesimpulan sendiri, itu yang pertama tentang penyakit herpes
itu dapat diantisipasi dengan minum obat antivirus, kemudian hindari kontak langsung. Yang kedua itu penyakit rabies. Nah, ada pun antisipasinya yaitu cuci muka, kemudian vaksinisasi, kemudian itu vaksinisasi pada hewan peliharaan masing-masing. Kemudian ketiga itu ada cacar air. Nah, bisa mengonsumsi obat antihistamin, perawatan mandiri, dan vaksinasi. Kemudian yang keempat itu ada penyakit pada daun, itu mozaik tembakau. Nah, bisa dilakukan dengan cara itu cabut tanaman sakit, kemudian semprot susu skim, kemudian penyemprotan insektisida, rotasi tanaman, dan sanitasi. Nah, langkah pencegahan dan pengobatan di atas yang penting untuk mengurangi risiko penularan dan dampak penyakit baik pada manusia maupun pada tanaman. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, sebelumnya Ibu sangat terima kasih pada kepala sistem dan kelompok 3. Mungkin Ibu bisa mengucapkan dulu. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi aktif terhadap proyek dari juga pengalaman saya dengan baik. Mungkin untuk selanjutnya, sebelumnya Ibu sudah tampilkan itu berupa poster semua Anda semuanya. Tapi sebelum kita masuk di poster ini, Ibu akan melakukan atau meminta Anda untuk menyimpulkan dari pelajaran yang kita lakukan hari ini. Mungkin bagi Anda yang bisa memberikan penyimpulan dari pembelajaran kita, disilakan untuk mengutamakan. Dan bagi yang dapat memberikan kesimpulan ini, nantinya akan diberi nilai tambah sebagai nilai aktifan juga. Ada yang bisa? Oke, silakan Lisa. Baik, untuk kesimpulan dari materi kita pembelajaran kita pada hari ini itu, yang mana virus itu memiliki peran dalam kehidupan dan itu dampak positifnya maupun ada dampak negatifnya. Nah, untuk peran yang menguntungkan itu misalnya kayak pembuatan imunitas tadi, terus ada profil sama vaksin yang tadi dijelaskan, terus pelemahan bakteri dan antivaksin. Nah, juga peran virus yang itu dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi tidak cuma manusia, hewan dan tumbuhan itu dapat terserang virus. Nah, contoh penyakit dari manusia itu dapat disebabkan seperti influenza, COVID-19 yang pada minggu kemarin, dan juga seperti campak, rabies, dan sebagainya. Nah, untuk penyakit dari hewan itu yang disebabkan oleh virus itu ada penyakit seperti kuku dan pada hewan ternak yang tadi dijelaskan tadi, dan sedangkan pada penyakit pada tubuh itu bisa disebabkan oleh virus mosaik pada tembakau dan contohnya. Nah, setelah itu karena virus itu banyak menyebabkan penyakit pada manusia, jadi untuk menjaganya agar tidak terinfeksi virus itu dapat dilakukan dengan vaksinasi, dan membiasakan pola hidup sehat. Mungkin sekian dari saya itu. Oke, ucapkan terima kasih atas kesimpulan yang Bapak Nolnya bisa menyampaikan. Benar sekali. Jadi, kenapa kita penting mempelajari tentang peranan virus dalam kehidupan ini? Karena ternyata virus itu sendiri tidak hanya memberikan dampak negatif kepada kita, tapi juga dampak positifnya. Di mana dampak positifnya itu seperti dapat kita buat menjadi vaksin yang bisa kita lakukan untuk pencegahan dari infeksi yang sedang terjadi dan pada virus, dan juga seperti rekayasa genetika dan lain sebagainya. Jadi untuk virus ini sendiri itu kesimpulannya memiliki dampak positif dan juga negatif, dan juga kita harus paham mengenai pencegahan, pengobatan, dan penanggulangan dari infeksi yang disebabkan oleh virus ini. Masih adakah Anda yang dilakukan terkait materi yang sudah kita diskusikan bersama? Oke, Ibu akan, karena Anda semua sudah menyatakan cukup paham dan juga sangat mengerti, maka Ibu akan menguji pemahaman Anda dengan post-test. Oke, nanti Ibu akan tampilkan beberapa slide pertanyaan. Silakan nanti Anda jawab dengan cepat. Jadi Ibu dalam satu soal itu cuma dikasih waktu 10 menit. Jadi jika ada yang telat, nanti soalnya bakal langsung Ibu skip. Jadi silakan dipahami soal yang ada yang tidak benar dan juga dijawab. Untuk jawabannya nanti silakan ditulis di sini.
Oke, silahkan diperhatikan untuk cara bermainnya itu ada beberapa cara dan juga yang terdiri terus jawaban dan selesai dan untuk kaki. Oke, ayo kita mulai. Ya, oke. Cepat-cepat ya. Oke, soal pertama, silakan diperhatikan karena pertanyaannya virus yang memiliki peran positif dalam bioteknologi adalah. Silakan dijawab. Itu ada A virus rabies, B virus TMP, C virus bakteriofag, dan D virus dengue. Oke, waktunya habis. Silakan ke soal yang kedua. Bu, isi bertanya Bu, Iya. cukup ditulis pertama misalnya A saja kita bagaimana Bu? Oke, silakan dibuat ABC-nya saja, keterangan tidak usah. Oke, soal yang kedua itu mengenai contoh virus yang digunakan untuk terapi gen. A itu ada virus polio, mungkin kalau ada B ada adenovirus, yang C ada virus influenza, dan D ada virus herpes. Oke, waktunya habis. Selanjutnya itu soal nomor 3, itu virus yang dapat digunakan sebagai obat pengendali hayati adalah A itu ada bakteriofag, B ada virus rabies, C virus Ebola, dan terakhir D virus HIV. Silakan dijawab. Waktunya habis. Silakan. Soal nomor 4, vaksin pertama yang dikembangkan oleh manusia adalah untuk A rabies, B cacar, C tetanus, dan D polio. Ayo, ada yang baca kisahnya enggak? Kalau ada pasti ada. Selanjutnya soal terakhir itu adalah vaksin itu dibuat dari apa? Jadi A itu merupakan virus mati atau dilemahkan atau inaktif, B itu antibiotik, C protein murni, dan D enzim Ina. Ya, oke, ini hanya sekian dari podcast kita. Mungkin untuk jawabannya silahkan dikumpulkan kembali. Itu dong. Seratus itu dapat 100. Jika menurut 100, ibu akan periksa lagi kembali nanti kalau sudah didapatkan bonus karena sangat aktif di ibu. Oke, karena Abiba tadi tidak aktif ya, jadi semuanya sebenarnya aktif, cuman ada tingkatannya saja. Oke, nanti untuk keaktifan ini sangat penting ya. Kita sebenarnya dalam pembelajaran ini tidak harus menuntut pembelajaran yang monoton. Yang penting kita paham itu saja. Untuk prosesnya kita bukan itu sempurna semata. Tapi kita paham, kita belum mendapatkan dulu. Oke, karena kita sudah melakukan post test, mungkin untuk sekarang penyempurnaan juga sudah. Mungkin ibu katanya sekali lagi, apakah masih ada yang anda kurang paham terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, cukup semuanya ya, ini cukup paham. Untuk itu mungkin karena kita sudah memahami semuanya, pembelajaran kita tentang peranan virus untuk hari ini sudah selesai. Dan untuk minggu depan, untuk pembelajaran minggu depan, silahkan Anda baca terlebih dahulu terkait pembelajaran minggu depan. Mungkin saja itu akan melakukan pretest sebelumnya ataupun melakukan seperti kuis dadakan. Jadi silahkan lakukan membaca terkait materi yang akan kita baca minggu depan. Untuk materi sekarang sudah berakhir. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah mendengar hadir untuk pembelajaran hari ini dan juga keaktifannya. Apa yang salah mungkin dalam penyampaian yang Ibu sampaikan, Ibu minta maaf. Dan juga yang jika saja masih ada kurang pemahaman terhadap materi ini, silahkan ditanyakan di kelas sepeda. Dan sekian mungkin yang Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Jangan lupa membaca materi selanjutnya. Ini dikumpulkan. Oh iya, untuk yang KPD dari tugasan tadi silahkan membaca. Boleh pulang? Oh boleh, tapi harus dihubungin loh. Oke, kalau Ibu keluar dulu yang sudah mulai
Baik,